Big Match akan kembali lagi tersaji pada hari Sabtu, di mana Arema FC akan bertemu dengan Persebaya Surabaya, di mana ini merupakan derby Jawa Timur ya untuk kedua tim. Dan tentunya ini akan bermain pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober, kick off pada pukul 20.00 dan akan bermain di Stadion Kanjuruhan Malang. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan data statistik yang dimiliki dari Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Sama-sama kita akan menganalisa dan juga mempreview. Dan nanti di akhir video saya akan memperbandingkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Tentunya data statistik ini bertujuan untuk kita mengkawal, untuk kita melihat bagaimana perform dari tim kesayangan kalian. Apakah adanya konsistensi, adanya kenaikan perform, atau justru ada penurunan perform. Ini bisa terlihat semua di data statistik. Jadi di sini kita nggak berbicara masalah hasil menang, imbang, atau kalah ya. Tapi yang saya ingin berikan adalah melihat perform dari tim Arema FC dan juga Persebaya Surabaya sejauh ini bagaimana. Oke, kita bahas dulu dari Arema FC sebagai tim tuan rumah nanti. Kita langsung lihat bagaimana data statistik yang dimiliki dari Arema. Kita langsung lihat dari statistik peringkat klasemennya dulu. Arema sekarang berada di peringkat ke-9 dari 10 pertandingan, berhasil memperoleh 4 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 11 gol dan kemasukan 12. Jadi agregat golnya -1 dan poinnya 14. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Arema FC. Arema dari 10 pertandingan ini berhasil mencetak 11 gol dengan persentase rata-ratanya 1,10% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-2. Jadi sama-sama kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan ya untuk persentase jumlah mencetak gol itu sebesar 1,50%. Dan di sini Arema FC masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya untuk sektor lini depan dari Arema ini masih kurang baik. Karena kalau kita mau artikan 1,1% ini, Arema FC masih bergulit di masalah mencetak gol. Karena sepertandingan itu sudah pasti mencetak 1 gol, tapi sisanya 0,1 ini menandakan Arema sangat jarang untuk mencetak lebih dari 1 gol. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Arema FC sudah ada peningkatan di sektor lini depannya. Kita bahas dulu di sektor lini belakang dari Arema FC. Arema dari 10 pertandingan ini kemasukan 12 gol dengan persentase rata-ratanya 1,20% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3. Jadi sama-sama kita lihat standar maksimum yang saya berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Arema FC sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Arema FC ini kurang baik, kurang bagus. Karena kalau kita mau artikan ini sudah pasti sepertandingan Arema kemasukan 1 gol. Jadi artinya sektor lini belakang dari Arema FC di 10 pertandingan ini masih kurang baik. Lalu kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Arema di sektor lini depan dan lini belakangnya sudah ada peningkatan ya. Kita sama-sama lihat. Arema kemarin menang 0-1 dari Persik Kediri, lalu kalah 1-2 dari Persib Bandung, lalu imbang 1-1 dengan Barito Putra. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Arema FC berhasil memperoleh 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, 1 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 3 gol dengan persentase rata-ratanya mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukannya 1,00%. Jadi sama-sama kita lihat dulu dari statistik lini depan Arema FC. Jika kita bandingkan dari 10 pertandingan secara keseluruhan, ini jelas terlihat bahwa Arema FC belum ada peningkatan. Masih tetap sama bergulit di masalah mencetak gol. Ini kita lihat di sini persentasenya tidak ada perubahan. Jadi sektor lini depan dari Arema FC masih kurang baik di 3 pertandingan terakhir. Lalu untuk statistik lini belakangnya, Arema FC kemasukan 3 dengan persentase 1,00%.
Jika kita bandingkan dengan 10 pertandingan secara keseluruhan, ini juga tetap sama, masih menyentuh di angka 1%. Masih tetap kalau di rata-rata pasti kemasukan 1. Jadi artinya untuk sektor lini belakang dari Arema FC ini juga masih sama, tetap kurang baik, tidak ada peningkatan. Ya, jadi ini data statistik dari Arema dari lini depan dan lini belakangnya. Lalu untuk informasi tambahan, saya ingin berikan 6 segmen waktu dalam hal Arema FC mencetak gol. Sama-sama kita lihat di sini. Dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi ya, Arema FC paling banyak mencetak gol di menit 75 sampai 90. Ini sebanyak 6 gol, sebesar 54,5%. Tapi di sini memang masih ada 2 segmen waktu ya yang belum terisi dari Arema FC, artinya di menit tersebut Arema FC belum pernah mencetak gol. Jadi dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, hanya ada 4 yang sudah terisi ya oleh Arema FC. Lalu kita lihat bagaimana kontribusi pemain dari top skor dan top assist yang dimiliki dari Arema FC. Sama-sama kita lihat. Di top skor ada Ilham Udin Armain ya yang mencetak 2 gol, lalu ada Abel Kamara 2 gol, Sergio Silva 2 gol, dan Dedik Setiawan 2 gol. Lalu di top assist-nya ini ada Dendi Santoso yang memberikan 2 assist. Jadi artinya ada 5 pemain yang paling banyak ya memberikan kontribusi untuk Arema FC sejauh ini. Dari top skornya ada 4 dan top assist-nya ada Dendi Santoso 1 saja. Jadi 5 pemain ini yang perlu dicermati oleh Persebaya Surabaya nanti. Karena ini 5 pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Arema FC. Lalu kita sama-sama lihat bagaimana di 3 pertandingan terakhir jika Arema FC bermain sebagai tim tuan rumah. Kita sama-sama lihat. Arema kemarin kalah 1-2 dari Persib Bandung, lalu kalah 0-1 dari Persija Jakarta, lalu menang 4-2 dengan Rans Nusantara. Artinya dalam 3 pertandingan terakhir bermain sebagai tim tuan rumah, Arema FC memperoleh 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Jadi ini akan kita bandingkan dengan Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhirnya juga nanti. Jadi kesimpulan yang saya bisa dapatkan yang perlu dievaluasi oleh Arema FC adalah jelas di sektor lini depan dan lini belakangnya yang sama-sama belum ada peningkatan. Dan untuk masalah bermain sebagai tim tuan rumah ini juga sudah mengalami 2 kekalahan. Artinya adanya inkonsisten ya untuk Arema FC bermain sebagai tim tuan rumah juga. Ini evaluasi yang saya bisa berikan dari data statistik Arema FC. Langsung kita bahas dulu dari Persebaya Surabaya sebagai tim tamunya nanti ya. Kita langsung lihat bagaimana data statistik dari Persebaya. Kita langsung lihat dari statistik peringkat klasemennya dulu. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ke-14 dari 10 pertandingan berhasil memperoleh 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 6 kekalahan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 12 dengan agregat golnya -4 dan poinnya 10. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dari 10 pertandingan ini berhasil mencetak 8 gol dengan persentase rata-ratanya 0,80% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 2-0. Sama-sama kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase jumlah mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Persebaya Surabaya masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya lini depan dari Persebaya Surabaya ini masih bergulit di masalah mencetak gol. Karena kalau kita mau artikan 0,8% ini menandakan Persebaya Surabaya sepertandingan itu belum tentu bisa mencetak 1 gol. Jadi artinya sektor lini depan dari Persebaya Surabaya ini masih kurang baik. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah sektor lini depan dari Persebaya Surabaya sudah ada peningkatan. Kita bahas dulu di sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dari 10 pertandingan ini kemasukan 12 gol dengan persentase rata-ratanya 1,20% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3. Jadi sama-sama lagi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol itu sebesar 0,80%. Dan di sini Persebaya Surabaya sudah melebihi dari standar yang saya berikan
Artinya sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya ini juga masih kurang baik. Karena sudah menyentuh di angka 1%, yang artinya Persebaya Surabaya sepertandingan itu sudah pasti kemasukan 1 gol. Dan sisanya 0,2 menandakan memang Persebaya Surabaya juga jarang ya untuk kemasukan lebih dari 1. Tapi artinya lini belakang dari Persebaya Surabaya ini masih kurang baik. Lalu kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Persebaya Surabaya di sektor lini depan dan lini belakangnya sudah ada peningkatan. Kita sama-sama lihat di sini. Persebaya Surabaya kemarin kalah 1-2 dari Rans Nusantara, lalu kalah 3-0 dari PSM Makassar, lalu kalah 0-1 dari Bali United. Dalam 3 pertandingan terakhir, Persebaya Surabaya belum memperoleh 1 kemenangan pun dan mengalami 3 kekalahan secara beruntun. Berhasil memperoleh 1 gol dan kemasukan 6 gol dengan persentase mencetak golnya 0,33% dan persentase kemasukannya 2,00%. Jadi sama-sama kita lihat di sini dari statistik lini depannya dulu ya dari Persebaya Surabaya. Jika kita bandingkan dengan 10 pertandingan secara keseluruhan, ini jelas terlihat bahwa lini depan dari Persebaya Surabaya ini tetap bermasalah di masalah mencetak gol, masih bergulit di masalah mencetak gol. Karena belum ada peningkatan. Justru di 3 pertandingan terakhir hanya bisa mencetak 1 gol saja. Jadi terlihat bahwa sektor lini depan dari Persebaya Surabaya ini belum ada peningkatan, masih tetap sama kurang baik dan masih bergulit di masalah mencetak gol intinya. Lalu untuk sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya, jika kita bandingkan dengan 10 pertandingan secara keseluruhan tadi, ini juga jelas terlihat adanya peningkatan. Artinya penurunan perform karena di 10 pertandingan kan 1,2% ya. Justru di 3 pertandingan terakhir ini justru kemasukan 6 gol. Artinya sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya ini di 3 pertandingan terakhir terlihat adanya penurunan yang sangat signifikan karena sudah menyentuh di angka 2% untuk jumlah kemasukan golnya. Jadi inilah data statistik dari lini depan dan juga lini belakang dari Persebaya Surabaya. Lalu kita lihat bagaimana segmen waktu gol ya untuk Persebaya Surabaya mencetak gol. Kita sama-sama lihat di sini. Dari 6 segmen waktu yang sudah saya bagi, terlihat di menit 15 sampai 30 ini Persebaya Surabaya paling banyak mencetak gol, yaitu sebanyak 4 gol di menit 15 sampai 30. Dan di sini masih ada 2 segmen waktu yang belum pernah Persebaya Surabaya mencetak gol di menit 0 sampai 15 dan 30 sampai 45. Jadi artinya masih ada 2 segmen waktu ya yang masih kosong dari Persebaya Surabaya. Lalu untuk kontribusi pemain, kita sama-sama lihat dari top assist dan juga top skornya ada siapa saja. Dari Persebaya Surabaya, top skornya ada Silvio yang memberikan 3 gol, lalu ada Yamamoto yang memberikan 3 gol. Sisanya masih ada tapi satu-satu semua ya, seperti Marcelino Ferdinand dan juga Rizky Ridho. Lalu untuk top assist-nya ini ada Noviandani yang memberikan 2 assist, lalu ada Igor Vidal yang memberikan 2 assist. Jadi artinya untuk pemain dari Persebaya Surabaya yang paling berbahaya ini ada 4 ya, Silvio, Yamamoto, Noviandani dan juga Igor Vidal. Tentunya ini akan menjadi perhatian khusus untuk Arema FC mengkawal 4 pemain yang cukup banyak memberikan kontribusi untuk Persebaya Surabaya sejauh ini. Lalu kita lihat bagaimana jika Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir bermain sebagai tim tamu. Sama-sama kita lihat di sini. Persebaya Surabaya kemarin kalah 3-0 dari PSM Makassar, lalu menang 0-1 dengan PSS Sleman, lalu kalah 2-1 dengan Borneo. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir bermain sebagai tim tamu, Persebaya Surabaya memperoleh 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Jadi nanti kita akan bandingkan dengan statistik dari Arema FC jika bermain sebagai tim tamu akan seperti apa. Jadi kesimpulan dari Persebaya Surabaya jelas di sektor lini depannya justru ada penurunan sebenarnya, masih perlu adanya evaluasi. Lalu di lini belakangnya juga tadi kita lihat adanya penurunan perform juga karena di 3 pertandingan terakhir sudah menyentuh ke angka 2%. Lalu untuk
home dan away, jika Persebaya bermain sebagai tim tuan rumah, tim tamu ya, ini adanya inkonsisten karena hanya memperoleh 1 kemenangan saja. Ini evaluasi yang saya bisa ambil dari data statistik Persebaya Surabaya. Jadi saya sudah menyimpulkan atau sama-sama kita sudah mempreview bagaimana data statistik yang dimiliki dari kedua tim. Sekarang saatnya kita sama-sama untuk menyimpulkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari Arema FC dan juga Persebaya Surabaya jika kita perbandingkan. Kita langsung bahas dulu dari peringkat klasemennya. Arema FC berada di peringkat ke-9 dengan memperoleh 14 poin, dan untuk Persebaya Surabaya berada di peringkat ke-14 dengan memperoleh 10 poin. Artinya di sini perbedaannya hanya 4 poin saja, yang artinya ini masih cukup seimbang atau draw untuk Arema FC dan juga Persebaya Surabaya. Dan untuk segmen klasemennya, Arema FC masuk di segmen papan tengah dan Persebaya Surabaya berada di segmen papan bawah. Artinya untuk segmen klasemennya ini Arema FC yang lebih baik. Lalu kita lihat untuk statistik lini depan dari kedua tim. Arema FC dalam 10 pertandingan berhasil mencetak 11 gol dengan persentase 1,10%, dan untuk Persebaya Surabaya dari 10 pertandingan berhasil mencetak 8 gol dengan persentase 0,80%. Artinya kedua tim sama-sama masih di bawah dari standar yang saya berikan 1,5%. Jadi kedua tim di 10 pertandingan ini masih sama-sama bergulit di masalah mencetak gol. Lalu di 3 pertandingan terakhir, Arema FC berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%. Dan untuk Persebaya Surabaya ini berhasil mencetak 1 gol dengan persentase 0,33%. Artinya untuk statistik lini depan kedua tim di 3 pertandingan terakhir ini juga tetap sama, masih di bawah dari standar yang saya berikan. Jadi kedua tim belum ada peningkatan, masih bergulit di masalah mencetak gol. Jadi kesimpulan untuk statistik lini depan ini draw atau seimbang. Lalu untuk statistik lini belakang kita sama-sama lihat, Arema FC dalam 10 pertandingan ini kemasukan 12 dengan persentase 1,20%. Dan Persebaya Surabaya ini juga sama, kemasukan 12 dengan persentase 1,20%. Artinya untuk statistik lini belakang kedua tim di 10 pertandingan secara keseluruhan ini juga tetap sama kurang baik ya. Karena sudah melebihi dari standar yang saya berikan dan juga sudah menyentuh di angka 1%. Lalu di 3 pertandingan terakhir, Arema FC kemasukan 3 gol dengan persentase 1,00%. Dan Persebaya Surabaya kemasukan 6 dengan persentase 2,00%. Artinya di 3 pertandingan terakhir kedua tim masih tetap sama, belum ada peningkatan, masih kurang baik ya untuk lini belakangnya, terutama Persebaya Surabaya yang justru ada penurunan perform yang cukup signifikan karena sudah menyentuh di angka 2%. Jadi untuk statistik lini belakang kedua tim ini juga sama, seimbang atau draw. Lalu untuk home dan away kita sama-sama lihat. Arema FC di 3 pertandingan terakhir jika bermain sebagai tim tuan rumah ini mengalami 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Dan untuk Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir jika bermain sebagai tim tamu ini juga sama, mengalami 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Artinya kedua tim ini juga sama-sama seimbang ya, karena memperoleh hasil yang sama. Jadi untuk home dan away ini juga draw atau seimbang. Jadi inilah kesimpulan statistik yang saya bisa berikan kepada kalian. Untuk peringkat klasemennya seimbang karena perbedaannya hanya 4 poin saja. Lalu segmen klasemennya untuk Arema FC, untuk statistik lini depannya draw, statistik lini belakangnya draw, home dan away-nya juga draw. Jadi ini tentunya data statistik yang menjadi kawalan kita sebagai supporter untuk terus mengkawal ya tim kesayangan kalian, apakah adanya penurunan perform, kenaikan perform, adanya konsistensi, ini bisa terlihat semua di data statistik. Jadi tentunya untuk kalian semua jangan lupa nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menganalisa apakah jalannya pertandingan besok akan sesuai dengan data statistik yang saya sudah berikan tadi. Jadi ini aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect banget buat kalian, nanti kita ketemu di video berikutnya. See you!